Eh, Permisi, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Sebenarnya saya merasa kurang baik Pak. Oh, sebentar. Kalau tidak salah, kamu Anhar kan anak IPA 1 itu yang terkenal pandai toh. Iya benar Pak, ternyata masih ingat ya Bapak. Ah, masa iya Bapak lupa sama murid sendiri? Apalagi dulu terkenal pandai dan sering jadi bahan pembicaraan sama guru-guru. Bapak bisa aja. Ya. Oh ya, tadi Anhar eh, bilang bahwa kamu kurang baik. Memangnya kurang baik bagaimana? Sebelumnya Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sebenarnya Ya. ada yang ingin saya ceritakan, tapi saya bingung harus bercerita dari mana. Baiklah, sebelum kita bercerita lebih jauh, apakah kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Tidak Pak, belum pernah. Oh, baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Jadi, proses konseling adalah suatu layanan profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli atau klien yang bermasalah. Di dalam proses konseling tersebut terdapat asas-asas yang harus dipatuhi seperti asas kerahasiaan. Jadi Anhar tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan ini hanya permasalahan ini hanya si konseli dan konselor. Dan jika ada yang harus tahu mengenai masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Anhar sendiri. Jadi Anhar tidak perlu khawatir. Ya, gitu. Oh ya Pak, jadi seperti itu ya. Sekarang saya sudah paham Pak. Oh, jika sudah paham, nah Anhar, sekarang kamu bisa menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Jadi begini Pak, saya punya masalah dengan pasangan saya Pak. Baiklah. Bapak sangat memahami permasalahan yang kamu hadapi. Jadi, di sini kamu memiliki permasalahan dengan pacar, seperti itu ya? Iya Pak. Ah, Ya, bisa ceritakan masalah yang kamu hadapi tentang pacar kamu tersebut? Iya Pak. Jadi begini Pak, kami itu sudah menjalin hubungan selama 1 bulan. Tapi sering berjalannya waktu, pacar saya ini menjadi sangat dominan dan posesif. Ya, ya. Bapak mulai paham. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya sangat berubah Pak. Bahkan kadang dia berlaku kasar, baik secara verbal dan fisik. Hidup saya itu jadi seperti tidak karuan dan saya merasa sangat kehilangan begitu Pak. Oh, kamu Berat. mengatakan hidup terasa berat. Bisa jelaskan maksud perkataan tersebut? Maksud saya begini Pak, saya merasa masalah ini sangat berat buat saya sehingga saya ingin menyendiri. Bahkan saya menjadi sangat pendiam dan beranggapan hidup saya ini sudah hancur saat kehilangan sosok dia yang dulu bahagia saya. Saya bahkan berniat untuk mengakhiri hidup dan tidak bercerita kepada siapa Pak. Oh ya. Lalu apa yang Anhar inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini Pak. Apakah salah jika saya tidak dapat menemukan kebahagiaan tanpa dirinya? Oh, begini nah, dalam masalah yang sedang dihadapi, mungkin Bapak bisa bantu dengan teknik restructuring kognitif, karena nampaknya Anhar selalu berpikiran negatif begitu. Apakah kamu tahu apa itu restructuring kognitif? Tidak Pak. Ya. Jadi saya jelaskan dulu. Restructuring kognitif adalah
suatu proses mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contoh, yang selalu berpikir negatif merasa tidak dapat bahagia tanpa ada dirinya, seperti yang hari ini. Pikiran tersebut harus diubah, karena kebahagiaan itu bisa muncul dari mana saja, seperti teman dan keluarga. Jadi seperti itu ya Pak, strategi restructuring kognitif. Oh ya Pak, Ya. saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikir negatif seperti ini ya Pak. Apa? Ulangi. Gini Pak, jadi saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikir negatif seperti ini Pak. Oh, ya, dalam proses konseling ini, Bapak akan menggunakan strategi atau teknik ini untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Apakah harus setuju? Ya Pak, saya setuju. Oh, Bapak mau tanya, menurut kamu, apakah kebahagiaan itu hanya muncul bersama pacar? Kalau menurut saya tidak Pak. Kira-kira menurut kamu, apa saja yang membedakan kebahagiaan yang diberikan sama pacar dengan sahabat dan keluarga? Tentu beda Pak. Kebahagiaan dari pacar itu kan sesaat karena hanya bersifat sementara atau akhirnya bisa putus. Sementara kebahagiaan dari keluarga dan sahabat itu bersifat lebih lama karena mereka selalu ada di tiap suka dan duka. Ya, begitu. Sekarang yang perlu Anhar ketahui bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah terjadi pada hidup kita, karena hidup dapat memberikan arti dan hikmah di balik kejadian atau peristiwa itu semua, dan kebahagiaan itu dapat muncul dari mana dan kapan saja. Ya Pak, saya sadar bahwa saya bisa hidup bahagia tanpa dia. Saya selalu berpikir negatif. Coba pikirkan jika tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif. Bagianku itu nah. Ulang. Nah. Ya, Pak. Saya sadar bahwa saya bisa hidup bahagia tanpa dia. Saya terlalu berpikir negatif, Pak. Nah, coba pikirkan jika tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif, thinking, apakah Anhar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Pak. Saya harus berubah. Oh ya, perubahan seperti apa itu? Bisa dijelaskan? Saya harus berusaha untuk bangkit lalu mencari kebahagiaan saya dan menjadi lebih baik, serta kembali menjadi sosok Anhar yang mereka kenal dengan keceriaan dan keramahannya. Oh, kalau Anhar kalau Anhar mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi, Bapak akan selalu mendukungmu gitu. Tetapi apakah kamu tidak menyesal dengan keputusan yang kamu ambil? Ya Pak, saya tidak menyesal. Saya sadar harus berubah, Pak. Oh ya, bagus. Jika sudah menemukan pikiran positif dari hidup, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman, khususnya sahabat dan keluarga. Bisa ya? Ya Pak, saya yakin bisa Pak. Oh, bagaimana perasaannya sekarang? Saya merasa lebih lega Pak, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Berkat bantuan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Oh, ya. Sama-sama baik. Kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang-bincang sekitar 10 menit ya. Bagaimana jika pertemuan ini diakhiri saja? Ya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam ya, selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebenarnya saya kurang baik, Pak. Kalau tidak salah kamu Nadim kan? Ari dari pas 1 yang terkenal pandai itu.
Yo lanjut saja, nanti kamu cut tuh. Yuk coba mau. Ya. Iya benar tidak, Pak. Oh, kau balik, kau balik. Kalau tidak salah kamu Ari kan dari pas satu yang terkenal pandai itu. Iya benar Pak. Ternyata Bapak masih ingat saya. Iya, masih masa Bapak lupa sahur sendiri. Apalagi kamu kan dulu terkenal pandai dan sering bolos jadi bahan perbincangan guru. Ah, Bapak bisa aja. Oh ya, tadi Ari bilang kamu kurang baik ya. Namanya kurang baik kenapa? Nah, begini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan, tapi saya bingung harus bercerita dari mana Pak. Ah, baik. Sebelum kita bercerita lebih jauh, apakah kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Tidak Pak, belum pernah. Oke. Baik, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konselingnya. Jadi proses konseling adalah suatu layanan yang secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang bermasalah. Dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang harus dipatuhi. Nah, beberapa di antaranya itu asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan masalah kamu. Antara yang tahu permasalahan ini cuma antara konseli dan konselor. Dan jika pun harus ada yang tahu, harus ada persetujuan dari Ari sendiri. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi kamu harus sukarela menceritakan masalah pada Bapak tanpa ada tekanan dan paksaan. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Di sini Ari sebagai konselor secara terbuka menceritakan semua permasalahan kamu kepada Bapak tanpa ada yang ditutupi dan masih banyak lagi asas yang lainnya. Proses konseling kita dibatasi waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Dan hal penting lain yang harus kamu ketahui adalah bahwa dalam hasil konseling ini, konselor yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Bapak sebagai konselor hanya sekedar membantu dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konselor. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Sekarang saya sudah paham Pak. Alhamdulillah juga sudah paham. Sekarang kamu bisa cerita masalah yang sedang kamu hadapi. Sebenarnya begini Pak, saya punya masalah dengan pacar saya Pak. Oh, oke, Bapak paham permasalahan yang kamu hadapi. Jadi kamu memiliki masalah dengan pacar kamu seperti itu ya? Iya Pak. Oke, bisa kamu ceritakan masalah tersebut dengan pacar kamu tersebut ya? Masalah. Begini Pak. Kami sudah pacaran selama 1 bulan, tapi seiring berjalannya waktu, pacar saya menjadi sangat dominan dan posesif Pak. Ya, Bapak mulai paham. Lalu bagaimana selanjutnya? Jadi dia tuh sangat berubah, bahkan berlaku kasar kepada saya Pak, baik secara fisik maupun verbal Pak. Hidup saya seperti hancur dan saya merasa sangat kehilangan yang begitu berat dengan sosok dia yang dahulu. Saya merasa sakit hati dan kecewa Pak. Dia yang sangat berbeda dengan apa yang saya harapkan dan saya inginkan. Ternyata semuanya palsu Pak. Oke, kamu mengatakan hidup terasa sangat berat. Jelaskan maksud perkataanmu tersebut. Maksud saya begini Pak, saya merasa masalah ini sangat berat buat saya, sehingga saya ingin menyendiri dan saya rasa saya menjadi lebih pendiam. Saya beranggapan bahwa hidup saya sudah hancur karena kehilangan sosok seperti dia yang dahulu dapat membahagiakan saya. Saya bahkan berniat mengakhiri hidup saya Pak dan tidak bercerita tentang hal ini kepada siapapun. Baik. Lalu apa yang kamu inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Pak. Apakah salah jika saya tidak dapat
menemukan kebahagiaan tanpa dirimu? Baiklah, nah dalam masalah yang sedang kamu hadapi nih, Bapak akan bantu dengan restricting cognitive. Karena nampaknya kamu selalu berpikir negatif. Apakah sebelum kamu tahu apa itu restricting cognitive? Tidak, Pak. Oke, oke. Restricting cognitive adalah suatu proses mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Contohnya, yang selalu berpikir negatif merasa tidak dapat bahagia tanpa ada dirinya. Pikiran tersebut harus diubah, karena kebahagiaan itu bisa muncul dari mana saja, seperti teman dan keluarga. Oh, jadi gitu ya, Pak. Strategi restrukturing kognitif. Ya, Pak. Saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, Pak. Ya, dalam proses konseling ini Bapak akan menggunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah yang kamu alami. Apakah kamu setuju? Coba ya. Bapak mau menanyakan, menurut kamu apakah kebahagiaan itu hanya muncul bersama pacar? Kalau menurut saya tidak, Pak. Kira-kira menurut kamu, apa yang membedakan kebahagiaan yang diberikan pacar dengan sahabat dan keluarga? Menurut saya beda, Pak. Karena kebahagiaan dari seorang pacar itu sesaat karena hanya bersifat sementara. Toh akhirnya bisa putus. Sementara kebahagiaan dari keluarga dan sahabat bisa bersifat lebih lama karena mereka selalu ada di tiap suka dan duka. Itu menurut saya, Pak. Gitu ya. Sekarang yang perlu Ari ketahui bahwa selalu bersyukur dengan apa yang sudah terjadi pada hidup kita. Karena hidup dapat memberikan arti dan hikmah di balik kejadian atau peristiwa. Itu semua, dan kebahagiaan itu dapat muncul dari mana dan kapan saja. Iya, Pak, saya sadar bahwa hidup saya bisa hidup bahagia tanpa dia. Saya terlalu berpikiran negatif, Pak. Coba pikirkan, jika tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif thinking, apakah kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Pak. Saya harus berubah. Perubahan seperti apa itu? Bisa kamu jelaskan? Begini, saya harus berubah untuk bangkit, lalu mencari kebahagiaan saya dan menjadi lebih baik, serta kembali menjadi sosok Ari yang mereka kenal dengan keceriaan dan keramahannya. Alhamdulillah, kalau kamu bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi, Bapak akan selalu dukung kamu. Tetapi apakah kamu tidak menyesal dengan keputusan yang kamu ambil? Tentu tidak, Pak. Saya tidak pernah menyesal. Saya sadar harus berubah, Pak. Bagus sekali. Jika sudah menemukan pikiran positif dari hidup, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman, khususnya sahabat dan keluarga. Bisa? Ya, Pak. Ya, Pak. Saya yakin bisa. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Sekarang saya merasa lebih lega, Pak, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Bapak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ya, sama-sama. Baiklah, kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang sekitar 10 menit. Bagaimana jika pertemuan ini kita akhiri saja? Ya, Pak. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya undur diri dulu, Pak. Assalamualaikum. Wah, ya sama-sama. Waalaikumsalam. Nah.